Oke, lo semua udah lagi nonton atau dengerin podcast awal minggu. Bareng gue udah ada Kristo Immanuel, impersonator, sang impersonator. Lo, gue, lo udah berapa lama toh impersonate? Udah lama banget sih, gue mulai awalnya kayak kelas 6 SD lah. Anjir 5 SD tuh kapan 5 SD? Sorry bentar, putus-putus. Kenapa? Kelas 5 SD itu kapan? 2009, 2009-an kali. Oke, 2009 berarti gue 2009 tuh like what? Lo 10 years old ya? Ya. Ya gue mulai stand up tuh 2011 tuh 2009 impersonate. Ceritanya kenapa dan apa yang membuat lo? Awalnya tuh gara-gara, lu tau SNL nggak bro? Tahu dong. Gara-gara itu sebenarnya, salah satunya. Gara-gara Jadi, siapa? gara-gara Jay si Vero. Jay Farrell. Enggak, kalau dulu tuh Will Ferrell. Oke. Terus si, aduh gue lupa namanya yang main film The Impersonation tuh siapa? Temennya Conan O'Brien. Gue lupa banget namanya. Pokoknya Alec Baldwin juga salah satu. Alec Baldwin kan itu dia Oke. jago banget dramanya. Terus juga si gue lupa banget deh. Oh ini Dana Carvey. Oh, Dana Carvey. Oke. Nah kita bisa geeking out tentang ini nih. Terus? Dana Carvey, terus juga Bill Hader gue suka. Terus banyak deh. Ya kayak gitu-gitu. Awalnya gue ngeliat kayak, ternyata impersonating tuh gede banget di luar sana, dan gue suka ngeliat mereka niruin karena kan komikal banget kan. Dan oftentimes gak mirip, cuman ngejek banget gitu. Jadi lucunya di situ tuh. Nah, dari situ gue tertarik, tapi karena dulu gue masih kelas 6 SD, gue pindahnya ke kartun dulu. Karena untuk membuat materi yang seperti SNL kan agak dewasa ya. Kalau nyokap gue denger gue bercandaannya kayak gitu, jadi rebus gue. Jadinya gue pindahnya ke Mickey Mouse dulu, ke bla bla bla. Terus makin berjalannya waktu, makin nangkep gue tuh lawakan-lawakan SNL, lawakan-lawakan kayak, lu tau ini nggak sih Whose Line Is It Anyway? Ya. Yang kayak gitu-gitu. Jadi lebih dapet gitu. Lu tuh lahir dan besar di Jakarta aja? Apa pernah? Enggak, lahiran besar Jakarta. Oke. Waktu lu impersonate mulai ke kartun karakter, top 5 lo siapa aja? Mickey Mouse itu paling Oke. suka. Mickey Mouse, SpongeBob, terus Patrick, terus Mickey Mouse, SpongeBob, Patrick, Goofy, sama probably si Stitch. Stitch dari Lilo and Stitch. Oke. Lo kalau misalnya gua tembak karakternya terus sama situasinya, lo bisa pick up nggak langsung? Tergantung. Gua itu belajar improvnya cuma dari Whose Line Is It Anyway. Gua gak pernah ikut improv class gitu-gitu. Tapi No. maybe. Maksudnya? Kan lo misalnya kayak Mickey Mouse gitu. Let's say Mickey Mouse. Misalnya Mickey Mouse bingung mau milih presiden, lo bisa nggak langsung? Nah itu bisa. Karena gue suka banget tuh nonton yang kayak gitu, yang kayak sketch atau enggak orang improv komedi kayak Obama but he's white gitu. Gimana? Itu kan kontroversial banget gitu loh. Oke, coba gue pengen denger Mickey Mouse lo dong. Oh, hi there, pal. My name is Mickey Mouse. Welcome to the Mickey Mouse Clubhouse. Gitu. Oh, wow. Lo yang lo dapetin gak? Gue jujur, gue stand up gue paling lemah impersonate. It's very hard, dan kayaknya latihannya di depan kaca tuh juga. Berapa lama lo bisa breakdown itu? Wah, tergantung sih bro. Kayak gue kalau Mickey Mouse tuh cepet. Kalau Mickey Mouse tuh cepet, paling 10 menitan dulu gue belajar awal. Tapi kalau model-model kayak Donald Trump, terus Morgan Freeman, terus Liam Neeson, wah itu lama bro. Gue Morgan Freeman tuh bisa 4 tahun kalau nggak salah itu.
untuk mendapatkan. Karena gue belajar awalnya pas SMP kelas 3 kalau nggak salah Morgan Freeman. Nah, suara gue belum dalam banget. Jadi sering berjalan waktu gimana gue bisa ngedalamin suara sekaligus. Salah satunya gue dapet saran dari Morgan Freeman sendiri. Morgan Freeman pernah ngomong, caranya sering-sering nguap. Sering-sering nguap tuh bikin suara lu lebih dalam. Gitu. Gue belajar itu. Gue sering banget tuh setelah dia ngomong itu gue sering-sering. Siang-siang gue kak, padahal agak ngantuk nguapin aja. Sekarang lu udah berapa karakter? Total mungkin about 200 kali. Kalau gue itu. 200? Wow. Lu kenal Rian Adriandi gak sih? Kenal. Gue lagi belajarin suara dia. Gue lagi belajar niruin dia justru. Itu challenge gue. Coba tau niruin gue, bisa gak lu? Gue lagi belajar sampai sekarang tapi belum dapet. Tapi lu kenal dia personally? Kenal dari media sosial. Kita kenalan dari media sosial. Oke. Tapi ada rencana kita pengen ketemu. Iya. Iya, nanti. Gue juga pengen ketemu sama dia kan. Gue udah ngomong, gue udah DM terus bilang, ntar kita pas pandemi ini kelar kita ngobrol lah. Iya, gue bilang, ngobrol, gue pengen banget. Anjing. Kalau Indonesia, gue tahu lo oke, sebelum ke karakter lo lebih banyak, lo impian lo ke depan apa sih? Gue sih pengen jadi sutradara. Dari dulu gue tuh pengen banget jadi aktor awalnya, terus makin kesini lebih ke sutradara mungkin ya, karena gue tuh banyak banget kayak impian bisa bikin film yang aneh, yang bisa masuk ke dalam audiens yang kayak gue gitu. Karena gue tuh sering bikin dulu, apalagi gue bikin konten, bikin video gitu, takut untuk ngupload karena emang ada yang komedinya kayak gue. Soalnya gini, kayak lu tau SNL kan? Iya. Lu tau Whose Line Is It Anyway kan? Tahu. Gak gampang kan nyari temen yang tahu itu dua itu kan? Gak gampang cuy. Gak gampang. Gue aja jujur, gue waktu mau ngobrol sama lo, ekspektasinya gila ini reference sama apa enggak ya? Kalau nggak sama ini gawat banget. Gue udah mentok nih masih. Bingung, gue juga ngobrol sama siapa. Lo SMP pengen niru Morgan Freeman sih pasti dikit sih emang temennya. Iya, ya gimana gue nggak niruin Mickey Mouse? Gue niruin Morgan Freeman kagak ada yang tahu Morgan Freeman siapa. Itu siapa toh? Itu siapa? Gak tahu cuy. Kacau. Tapi lo kalau stand up kepengen? Lagi belajar. Justru gue lagi belajar. Gue lagi baca bukunya si Judd Apatow sama Steve Martin. Terus gue juga lagi belajar screenplay lagi. Gue udah lama gak nulis skrip kan. Gue lagi belajar 3 itu sih. 2 itu. 2 topik tapi dari 3 buku. Lo sekarang kuliah apa udah kelar? Udah lulus. Gue udah lulus. Oh, lulus. Nggak, benar. Lo kalau di manage sama yang tepat sih menurut gua, ya terutama juga gua rasa sih, apa ya istilahnya, acting yang karakternya sangat niche tuh jarang sih. Maksudnya, you can develop a lot of characters dan ya udah gitu nyemplung. Amin. Di situ. Nggak mau di manage Emily aja. Kerja sama Patrick gimana rasanya? Dia kayak seneng banget tuh sama lo. Asik kemarin itu buat Sinarmas kan. Ini ntar ada lagi. Iya. Lagi tanggal 17 pemain Meli lagi. Iya. Betul, gue pengen tahu deh. Lu kok bisa tahu? Lu tahu Daniel Carvey, terus tahu SNL, Whose Line Is It itu dari mana awalnya? Kalau gue memang sebetulnya dari dulu udah seneng, maksudnya ya pertama cable lah pasti, terus kebetulan gue kuliah S1 di luar, and then mulai pick up dari situ memang seneng stand up. Jadi tapi bukan berarti lo di luar juga semua orang tahu tentang komedi dan segala macam, tetap aja komedi itu kayak nggak ada yang tahu. Lu di luar di mana? Luarnya di mana? Lu di Australia. Oh di Australia. Tapi berarti lu bisa stand up in English dong? Bisa nggak masalah. Bro, susah banget gue bro. Bukan susah stand up. Gue susah banget bikin konten video yang pas gue Indonesia ini jadi lucu. Sketch gue kalau pas bahasa Inggris lucu, gue ngerasanya. Pas gue translate in Indo, beatnya nggak dapet, punchline-nya nggak kena. Ada yang kena, ada yang enggak gitu. Ya memang ritmenya agak berbeda. Gue pun dulu juga berpikir seperti itu, tapi gue nggak pengen itu jadi barrier-nya gitu. Malah kadang-kadang gue akhirnya banyak yang terlalu Indonesia spesifik jadi malah nggak bisa ditranslate. Ada beberapa yang bisa ditranslate, ada yang enggak sih. Tapi mungkin gue juga karena sering reflection of
yang di depan gua. Jadi di misalnya let's say gua punya joke tentang being 30 something tuh menurut gua aneh karena lu tua dan muda di saat bersamaan. Lu tuh terlalu tua untuk ke klub, tapi lu kalau ke Prodia tuh lu muda banget. Nah, itu Prodia itu nggak bisa diganti. Maksudnya kalau gue pindahin ke English, gue harus cari tuh merek Prodianya apa di sana gitu. Dan kayak kalau misalnya gue bilang, kalau gue cek kayak, tapi kalau lu ke tempat cek darah, lu muda, itu ditranslate jadi jelek banget. Iya. Jadi lu harus tahu apa yang relatable to the place gitu ya. Ya, pertama tuh referensinya itu spesifik lokal apa enggak gitu satu. Kedua gue ini sih pelafalan sih, dan itu memang hit and miss sih. Lo harus, kalau gue sih nggak ada cara lain selain open mic ya, maksudnya atau even doing podcast gitu kayak berkali-kali ngomong gue rasa sama sih obsesinya kayak being impersonator gitu. Ya, and then abis itu lu nanya itu Whose Line Is It Anyway. Mungkin gue dulu SMA ada 2 orang kali yang tahu Whose Line Is It Anyway. Gue nggak ada, lu mending ada 2. Gue 0. Yang tahu gue doang. Gue ketawa diri gue sendiri anjir. Freak banget gue anjir. Gue sama teman gue, lu di Indovision juga kan? Iya Indovision. Buka deh yang comedy channelnya Whose Line Is It Anyway. Apaan tuh? Terus gue suruh kan pas ditonton, apaan sih tuh kok nggak lucu? Terus gue kayak, cidak. Ya. Jadi freak sekolah. Dan waktu itu kalau era gue nggak lama setelah ya ada SNL besar, terus Whose Line Is It Anyway. Di Indonesia waktu itu ada yang originalnya Extravaganza ya, waktu itu yang belum stripping. Dan menurut gue mereka waktu itu juga udah mengarah ke, maksudnya sangat SNL-ish lah. Tapi sayangnya kan begitu populer, pengennya digoreng cepat terus jadi stripping, udah acak aduk itu kreatifnya. Tapi waktu sebelum dia stripping bagus banget. Iya, dulu gue suka banget Extravaganza. Iya, mungkin kita yang paling mendekati itu. Terus gue mesti lo harus main sih. Lo udah pernah ke Emily belum sih? Pergi ke kantornya Emily? Belum pernah. Enggak, bener. Lo mesti main sih. Enggak, gue juga lagi mikirin. Gue tuh pengen banget bikin sketsa dan lo tuh perfect karena lo bisa banyak karakter. Ya, ntar kita pikirin lah kreatifnya gimana. And then kalau gue abisnya Whose Line Is It Anyway, nggak lama gue came across stand-up-nya Russell Peters waktu itu. Russell Peters waktu itu sengaja. Russell Peters. Ya, spesialnya bisa di-leak kan. Habis itu, wah banyak banget deh itu yang ngomongin Russell Peters. Habis itu mulai deh tuh gue obsesinya. Habis itu ngeliat Eddie Murphy, begitu ngeliat Eddie Murphy kayak wow. Eddie Murphy tuh genius banget, gila. Sayang banget aja ending-endingnya kan dia udah jarang stand up. Mungkin udah kepinteran kali. Dia udah terlalu kaya. Orang tuh udah kaya, susah stand up. Iya emang. Soalnya udah nggak relate. Jay-Z pas udah kaya, lirik rapnya juga katro kayak apa gitu. Iya benar. Kalau udah kaya tuh udah nggak bisa. Makanya Louis C.K. tuh bahkan sengaja loh, kadang dia memiskinkan diri supaya masih bisa relate. Gue tahu dari mana waktu itu ya. Yang baru gue suka banget ya, yang Sincerely. Aduh, gue belum nonton bro. yang 2020 ya. Gue harus nonton men. Nontonnya di mana sih? Gue kemarin cari Netflix lo harus bayar di website dia, kayak cuma $10 ada. Gitu. Ada. Okay. Dia kan udah nggak diterima di network manapun, ya udah dia buka channelnya dia sendiri aja. Gitu. Dan gara-gara yang gila banget. Gitu. Dan dia ngebahas tentang itu. Oh, serius? Iya. Dia ngomongin soal itu. Iya, karena nggak mungkin nggak dibahas kan, maksudnya ya udah semua orang dan waktu itu. Lu udah nonton ini ya? Sorry, kenapa? Waktu itu? Dan waktu itu open mic-nya juga atau open mic buat spesial yang ini juga bocor tuh di YouTube, dan itu juga lucu banget. Nggak tahu masih ada apa nggak udah di take down ya. Yang ini buat yang ini yang Sincerely itu. Ya, dia waktu latihannya open mic di mana dan itu bocor dan itu juga udah lucu banget.
gue ngerasa dia tuh bikin series Louis itu bagus banget loh. Wah, bagus banget. Itu sakit banget. Nontonnya lucu tapi sakit gitu. Ngerti gak sih? Kayak depressingly apalagi funny cewek gitu. gendut jatuh cinta. Cewek Iya. gendut jatuh cinta tuh luar biasa. Wah, itu keren banget itu. Itu keren banget. Itu keren banget. Afterlife gue juga suka banget Ricky Gervais. Ya, gue Ricky Gervais nggak, yang Afterlife kurang sih. Gue lu kurang suka? Gue suka. Nah, gue suka banget. The Office suka. Dia Office sama Extras. Oh, The Office gue belum nonton yang UK malah. Gue baru nonton yang US. Oh, lo harus nonton UK. Dan Extras juga bagus banget. Extras tuh cerita tentang... Extras series juga? Series. Jadi dia 2 season. Karena gue udah lihat itu. Jadi gue ngeliat Afterlife, Ricky Gervais kayak, ya gue tau lah. Lo lihat Extras tuh cerita tentang... cerita 2 pemain Extras. Kalau di tengah-tengah cutscene tuh, famous star tuh pada ngapain dia aja gitu. Pada ngapain ke dia. Jadi, tapi... A-list gitu. Kayak ini cowok sama cewek, terus pas lagi cut, terus ada Daniel Radcliffe ngedeketin, lu tuh gak mau ya kencan sama gue? Gue udah gede lagi, lu jangan khawatir. Gue tuh bukan artis cilik yang seperti lu gambarin gitu. Terus dia nyalain rokok. Dan itu masih kecil, Daniel Radcliffe? Masih kecil. Ini Harry Potter 4 lah, segitulah dia. Oke. Jadi kayak ngerokok, gimana, lu mau gak keluar sama gue? Ibu gue lewat pegang dulu, gitu kan. Menurut gue jenius banget. Wah, oke. Gue harus. Lo harus lihat Extras. Jadi nasib orang pemain Extras saja kayak apa? Gue belum nonton sih. Ya kayaknya lo sama nih, referensinya agak mirip-mirip. Sama kayaknya sih kalau dari kita obrolin kayaknya sama. Mirip-mirip lah. Gue seneng nih. Kayak Jay Pharoah sih menurut gue lebih gila lagi. Itu Jay Pharoah tuh take it to the whole level sih. Sampai jari-jarinya tau gak? Dia tuh ngomong stroke aja jarinya. Iya, perhati juga.